Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kali ini kita akan mengkaji tentang asas-asas hukum dagang. Kajian ini merupakan kajian pengantar untuk mempelajari mata kuliah hukum dagang pada semester lanjutan. Kita mulai lebih dulu dengan pengertiannya. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan atau perniagaan. Sejarah singkat berkembangnya hukum dagang. Hukum dagang berkembang sejak sekitar tahun 1500 Masehi di kota Firenze atau di kota Florence dan kota Venezia di Italia. Serta ia berkembang pula di kota Marseille di Perancis, termasuk juga kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan lainnya di Eropa. Perkembangan perdagangan di benua biru sangat pesat, sehingga hukum Romawi yang berlaku pada waktu itu, yakni Corpus Juris Civilis, sudah dianggap tidak sanggup lagi menjadi pedoman penyelesaian perkara-perkara. Akibatnya, para pedagang atau gilda membuat aturan sendiri di samping hukum Romawi yang bersifat regionis atau kewilayahan. Mencermati persoalan ini, Raja Louis XIV memerintahkan Colbert, Menteri Keuangannya, untuk membuat kodifikasi hukum di Perancis pada abad ke-17. Kodifikasi tersebut menghasilkan dua aturan, yaitu Ordonnance de Commerce yang diterbitkan pada tahun 1673, dilanjutkan dengan diterbitkan pula Ordonnance de la Marine tahun 1681. Ini merupakan cikal bakal dari kitab undang-undang hukum dagang yang digunakan oleh Belanda dan dibawa ke Indonesia. Berbicara mengenai sumber-sumber hukum dagang, terdapat beberapa sumber hukum yang dapat digunakan. Ada kitab undang-undang hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum dagang, ada kebiasaan, jurisprudensi, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Peraturan-peraturan ini dimaksud seperti undang-undang merek, undang-undang paten, undang-undang kadin, undang-undang koperasi, undang-undang desain industri, dan masih banyak undang-undang lainnya yang terkait dengan dunia perdagangan atau dunia perniagaan. Berbicara mengenai salah satu sumber hukum dagang, KUHD, maka kita akan memahami bahwa KUHD terdiri atas dua buah buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Ini merupakan saduran dari dua ordonansi yang diterbitkan oleh Perancis. Buku 1 terdiri dari beberapa bab. Bab 1, pedagang-pedagang dan perbuatan dagang, ini telah dihapuskan. Bab 2 tentang pemegangan buku. Bab ketiga tentang jenis perseroan. Bab keempat tentang bursa dagang, maklar, dan kasir. Bab kelima, komisioner, ekspeditur, pengangkut, dan juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat. Bab keenam ada surat wesel dan surat order. Bab ketujuh, cek promes kwitansi kepada pembawa atau antonder. Bab ke-8 ada reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan. Bab 9, asuransi atau pertanggungan pada umumnya. Bab ke-10, pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, dan pertanggungan jiwa. Ini merupakan konten atau isi yang dikandung oleh buku pertama. Selanjutnya buku yang kedua terdiri dari beberapa bab. Bab pertama tentang kapal laut dan muatannya. Bab kedua tentang pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan. Bab ketiga nahkoda, anak kapal dan penumpang. Bab keempat perjanjian kerja laut. Bab kelima pencharteran kapal. Bab 5A pengangkutan barang. Bab 5B pengangkutan orang. Bab ke-6 penubrukan. Bab ke-7 pecahnya kapal, pendamparan dan ditemukannya barang-barang di laut. Bab ke-8 ini sudah dihapuskan. Bab ke-9 pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya pembudakan. Bab ke-10 pertanggungan terhadap bahaya dan pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.
bab ke-11 kerugian laut, bab ke-12 berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut, dan bab yang terakhir, bab 13 tentang kapal dan perahu yang melalui sungai dan perairan darat. KUHD merupakan sumber hukum dagang tadi, tidak lepas dari hukum perdata. Hukum privat Eropa terbagi ke dalam hukum perdata dan hukum dagang. Sebenarnya pembagian ini hanya berdasarkan dari riwayat saja, tidak merupakan pembagian yang asasi, bukan merupakan pembagian yang mutlak, karena sama-sama berada dalam hukum privat. Hukum dagang sejatinya merupakan hukum khusus dari hukum perdata, sehingga berlaku di sini asas lex specialis derogat lex generalis. Ketika suatu persoalan keperdataan menyangkut persoalan dagang, maka ketentuan-ketentuan hukum dagang yang lebih dikedepankan karena ia bersifat spesifik dari keumumannya hukum perdata. Pembagian hukum privat menjadi hukum perdata dan hukum dagang ini tidak bersifat asasi, tidak mutlak, dengan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD. Yang kedua, perjanjian jual beli yang penting dalam hukum dagang tidak ditetapkan dalam KUH Perdata. Yang ketiga, asuransi yang penting bagi persoalan perdata ditetapkan dengan KUHD. Pada masa lampau, peraturan-peraturan yang dimuat di dalam White Fund Cop Handle (WFK) hanya berlaku bagi para pedagang saja. Misalnya, hanya pedagang saja yang dapat dinyatakan pilot dan hanya pedagang saja yang dapat menandatangani wesel. Akan tetapi, saat ini WFK berlaku juga bagi setiap orang meskipun bukan pedagang, sebagaimana Burger Liquid Book atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga berlaku bagi setiap orang, termasuk para pedagang. Adapun perkara-perkara yang ada di dalam hukum dagang di era modern ini meliputi perdagangan atau jual beli. Ini dimaknai sebagai pemberian perantaraan dari produsen kepada konsumen, sehingga terdapat beraneka ragam pekerjaan yang tergolong pada pemberian perantaraan produsen kepada konsumen. Yang pertama, pekerjaan perantara, misalnya sebagai maklar, komisioner, pedagang keliling, dan sebagainya. Yang kedua, pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas, baik di darat, laut, maupun di udara. Dan yang ketiga, pertanggungan yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi. Jadi ada tiga spesifikasi: pekerjaan perantara, pengangkutan, dan pertanggungan. Sekarang kita lihat pengangkutan. Pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menurut undang-undang, seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja. Ia tidak perlu mengusahakan alat pengangkutannya. Pengangkutan melalui laut mengenal suatu surat berharga yang disebut konotsemen, yaitu sepucuk surat yang bertanggal dan ditandatangani oleh nahkoda atau pegawai maskapai pelayaran atas nama si pengangkut atau maskapai pelayaran tersebut. Selain konotsemen, ada pula surat berharga lainnya seperti cek dan wesel yang sama-sama merupakan perintah membayar. Cek hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, sedangkan wesel berfungsi sebagai alat pembayaran, bisa juga berfungsi sebagai barang dagangan, alat tagih, dan pemberian kredit. Kemudian asuransi. Asuransi adalah perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu pasti terjadi. Kejadian itu akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada tertanggung untuk memberikan penggantian dari kerugian atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak tentu. Kemudian persekutuan dagang. Di dalam hukum dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang. Antara lain ada firma, ada CV, ada PT, dan juga koperasi. Mengenai persekutuan dagang ini kita akan
singgung satu persatu. Untuk lebih lengkapnya, sahabat kampus bisa explore di luar tentang firma, pengertiannya, syarat berdirinya, kemudian organ yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga persekutuan komanditer, bagaimana cara dia bubar, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga perseroan terbatas serta koperasi. Kita bahas secara singkat saja. Yang pertama, firma atau FA. Firma adalah suatu persekutuan yang bertujuan untuk melakukan usaha bersama di bawah satu nama. Sehingga dalam bentuk firma itu, beberapa orang harus melakukan usahanya di bawah nama yang telah disepakatinya. Pendirian firma harus dilakukan dengan akta notaris. Tindakan setiap persero mengikat perseroan dan setiap persero bertanggung jawab penuh atas pinjaman atau kerugian firmanya. Semua pinjaman atau kerugian tidak hanya ditanggung dengan harta kekayaan firma saja. Bila perlu, para persero akan memikulnya secara bersama-sama. Kemudian, persekutuan komanditer atau CV. Dalam persekutuan komanditer terdapat dua macam persero biasa dan persero komanditer. Persero komanditer hanya menyediakan modal saja dan tidak ikut menjalankan perusahaan. Persero ini hanya bertanggung jawab sampai sejumlah uang yang disetorkan saja. Dalam mendirikan perseroan komanditer tidak diperlukan suatu formalitas, cukup dengan lisan ataupun dengan tulisan. Jika ia dibuat dengan surat, maka dapat dilakukan dengan akta notaris ataupun hanya sekedar dengan akta bawah tangan. Yang ketiga, PT. Di dalam perseroan terbatas, tiap-tiap persero bertanggung jawab dengan modal yang disetornya saja. Modal perseroan terdiri atas hasil penjualan saham-saham. Perseroan terbatas didirikan dengan akta notaris dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta anggaran dasarnya harus dimuat dalam tambahan berita negara. Yang terakhir, koperasi. Koperasi adalah perkumpulan yang anggota-anggotanya bertujuan untuk memajukan kepentingan kebendaan para anggotanya melalui mengadakan usaha dalam lapangan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Koperasi didirikan atas usaha bersama, permodalannya diusahakan secara bersama, yaitu berasal dari iuran wajib yang dikumpulkan setiap bulan yang harus dipenuhi oleh anggotanya selain iuran sukarela. Pengurus koperasi terdiri atas para anggota koperasi sendiri, sehingga mereka akan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usaha-usahanya itu. Baik, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat ini. Saya berharap sahabat kampus bisa eksplor lagi di luar tentang badan-badan usaha yang disebutkan tadi. Beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari video kali ini. Yang pertama, hukum dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam menjalankan perdagangan. Yang kedua, Ordonnance du Commerce tahun 1673 dan Ordonnance de la Marine tahun 1681 terbit sebagai respon dari keterbatasan corpus juris civilis dalam penyelesaian perkara-perkara dagang di Eropa. Yang ketiga, Wet van Kop Handel yang merupakan saduran dari kedua produk Perancis dibawa Belanda ke Indonesia. KUHD terdiri dari dua buku 1 tentang dagang pada umumnya dan buku 2 tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Kesimpulan yang keempat, kajian hukum dagang meliputi pekerjaan perantara, pengangkutan, dan pertanggungan. Dan yang terakhir, yang kelima, di dalam hukum dagang dikaji pula beberapa macam persekutuan dagang, antara lain firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Nah, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.